Halo Libra, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Libra, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Libra, hari ini kita mengangkat judul yaitu Paten banget. Banyak yang menyangka kamu cupu, ternyata. Oke Libra, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Libra bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi. Bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Libra, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Child of Cups. Kartu kedua. Di sini ada Elder of Swords. Kartu ketiga, di sini kita punya The Magician. Kartu keempat, di sini ada Eight of Wands. Kartu kelima, di sini kita punya Explorer of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini ada Eight of Swords. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Ace of Cups. Oke, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Paten banget. Banyak yang menyangka kamu cupu, ternyata. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Ace of Cups. Nah, ini menggambarkan hati, perasaan, emosi yang orang-orang lain rasakan terhadap dirimu menjadi lebih baik, menjadi lebih positif, dan mereka semakin kagum dan sangat menilaimu sebagai sesosok pribadi yang benar-benar berkualitas, yang benar-benar seimbang, yang benar-benar bisa menempatkan diri di tempat dan waktu serta porsi-porsi yang tepat. Oke? Ada perasaan baru terhadap orang-orang kepada dirimu saat ini. Mereka nggak pernah menyangka bahwa selama ini kamu bersikap lugu, bersikap cupu, begitu ya, selalu manut, selalu nurut, ya, jujur, berbaik sangka, berbaik hati. Ternyata hal inilah yang banyak membantu kehidupan mereka menjadi lebih baik saat ini. Karena apa? Karena mungkin di saat orang-orang terlena, lengah, di situ kamu bisa memanfaatkan situasi dengan sangat baik. Di saat orang-orang memanfaatkan, menganggap kamu nggak mampu, memanfaatkan kebaikanmu, tetapi justru kamu menilai karakter mereka, meneliti, menganalisa, ya, watak dan sikap mereka. Jadi kebaikanmu yang dulunya dimanfaatkan, ya, mereka anggap kamu bodoh. Mereka anggap bisa memperalatmu seenaknya. Tetapi kebalikannya, kamu justru melihat dan menilai siapa saja orang, siapa saja mereka-mereka yang bisa kamu ajak berkembang, dan siapa aja yang gak bisa diajak untuk maju. Ya, terbukti selama ini di saat kamu dihadapkan dengan permasalahan, dihadapkan dengan sebuah tekanan di dalam kegiatan, kamu justru mampu mencari jalan keluarnya, mencari cara penyelesaiannya. Sementara mereka-mereka ini hanya mencari kesempatan, hanya mencari peluang atas kebaikan orang lain, mencari azas manfaat dari setiap keadaan dan situasi tertentu. Jadi yang dapat ilmunya kamu, ya, yang sesat itu mereka. Mereka nggak dapatkan apa-apa. Justru selama ini mereka terbantu karena dirimu. Permasalahan selesai, tekanan mampu teratasi, dan ini semua karena kamu yang mampu mencari jalan keluarnya.
Dan juga tentunya sebahagian ya, ada yang menganggap kebaikanmu ini, kejujuranmu ini, memang inilah sikap tulus yang kamu miliki. Jadi mereka terima dengan sangat baik. Sehingga mereka bisa berkomunikasi dengan sangat baik dengan dirimu. Sehingga kamu mampu mencari langkah, mencari jalan. Sama-sama bagaimana untuk maju. Bagaimana sama-sama untuk bisa keluar dari permasalahan. Dan akhirnya orang-orang yang seperti inilah yang juga mendapatkan kesempatan yang baik untuk berkembang, untuk menjadi lebih mahir, lebih menguasai bidang-bidang kegiatan mereka. Maka dari situlah setelah ada kemajuan, setelah ada kesuksesan, setelah ada peningkatan-peningkatan terjadi di dalam dirimu, terjadi di dalam kehidupanmu. Dan dari situlah mereka-mereka yang dulunya ya dibutakan dengan situasi tertentu, selalu memperalat ya, mempergunakan kebaikan orang lain sebagai hal-hal yang bisa mereka manfaatkan begitu ya. Akhirnya mereka baru sadar ternyata yang mereka lakukan salah. Ternyata sikap mereka ini membuat peluang dan kesempatan semakin tertutup untuk mereka. Karena nggak akan ada lagi yang percaya dengan mereka. Karena sikap, karena attitude mereka nggak benar. Nah, dari situlah mereka baru berbaik sangka kepada dirimu. Barulah yang dulunya mereka anggap kamu cupu, ternyata baru mereka sadar bahwa kamu player, bahwa kamu suhu, bahwa kamu adalah pemain tingkat tinggi. Jadi selama ini kamu diam, kamu manut, ya, kamu nurut, ternyata kamu menganalisa, ternyata kamu mempelajari segala sesuatu hal yang perlu kamu ketahui. Nah, jadi ini akan menjadi sebuah kejadian yang sangat luar biasa, yang paten banget kalau kata orang-orang kita di daerah timur ya. Oke. Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Child of Cups. Nah, benar kan? Ini adalah ketulusan, kemuliaan hati, mampu menguasai emosi, menguasai pikiran, sabar dan dewasa. Inilah yang kamu miliki. Jadi di saat dulu kamu diperlakukan secara nggak baik, dipandang secara nggak benar, ya kamu terima. Kamu sabar. Kamu kendalikan emosimu. Karena dengan sendirinya, semakin mereka memperlakukan kamu seperti itu, semakin kamu mengetahui karakter mereka. Semakin kamu pahami bahwa kualitas mereka nol ataupun jeblok. Tetapi di saat kamu sabar, dewasa di dalam menyikapi setiap situasi, setiap keadaan, kamu mampu bersikap tenang walaupun keadaannya sulit, walaupun situasinya menjepit, disitulah kamu akan dapatkan pelajaran yang berharga, dan disitulah kamu mampu mencari jalan keluar dengan sangat baik sehingga kamu bisa keluar dari situasi-situasi seburuk apapun. Dan inilah yang akan membuatmu lebih tangguh, lebih memiliki kualitas, dan lebih memiliki potensi untuk berkembang dan maju setiap harinya. Oke, ini menjadi salah satu nilai keunggulan yang kamu miliki ataupun nilai plus yang kamu miliki saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Elder of Swords. Nah, benar kan? Jadi ini adalah yang namanya matang. Kamu siap menghadapi masalah apapun yang akan muncul di dalam hidupmu saat ini ataupun ke depannya. Karena apa? Karena kamu orang yang ingin selalu berkembang. Kamu orang yang selalu menganggap perubahan itu adalah bagian dari kehidupan. Jadi kamu mampu lepaskan, bebaskan ya, pemikiran-pemikiran yang membuatmu takut, ragu, overthinking terhadap hal-hal di masa depanmu. Jadi kamu berusaha semaksimal mungkin untuk menilai segala sesuatunya dari sudut pandang yang benar. Bahwa perubahan itu adalah bagian dari kehidupan. Kenapa tidak?
Seperti layaknya ya seekor ayam. Dia dari telur menjadi anak ayam, bertumbuh besar dan akhirnya mati. Dan itu adalah perubahan dan hukumnya pasti. Jadi memang perubahan adalah bagian dari kehidupan. Nah, kenapa kita harus takut terhadap masa depan, terhadap hari esok yang belum tentu nih kebenarannya sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jadi jalani saja. Let it flow, biarkan mengalir. Tetapi lakukan yang terbaik. Berikan yang semaksimal mungkin. Maka apapun akan mampu kita lewati. Apapun akan mampu kita hadapi di dalam menjalankan kehidupan kita. Oke, inilah yang membedakan kualitas dirimu dengan orang-orang yang lain yang mungkin yang ada di sekitarmu yang dulu selalu menganggap orang lain itu cupu, lugu, nggak becus, nggak berguna. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Magician. Nah, jelas ini menggambarkan potensi. Ya, potensi yang semakin hari semakin besar, kemampuan yang semakin berkembang, mampu menganalisa, mampu berpikir logis, mampu menilai segala sesuatunya dengan sudut pandang yang tepat, dengan objektif, dengan terbuka. Maka hal inilah yang membuat kamu menjadi semakin mampu mengepakkan sayapmu di dalam menjalankan kehidupanmu. Ya, jadi semua butuh proses. Semua butuh perjalanan. Nggak ada kesuksesan, nggak ada keberhasilan, nggak ada sesuatu yang kita inginkan itu segera terjadi dengan sangat cepat. Semua ada step by stepnya. Nah, dan dengan begitu, potensimu inilah yang akhirnya menunjukkan kualitas dirimu sesungguhnya. Ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Eight of Wands. Nah, ini adalah perubahan yang datang dengan cepat. Nah, mungkin bisa saja dalam bentuk kesuksesan, kemajuan di bidang karir, ya, perkembangan di bisnis, di usaha. Dikarenakan apa? Dikarenakan kamu mampu membangun komunikasi yang baik, membangun relationship yang positif dan sehat. Jadi nggak ada saling memanfaatkan, nggak ada saling ketergantungan, ya. Yang ada hanyalah saling memberikan hal baik, memberikan manfaat, ya, untuk sama-sama maju, untuk sama-sama berkembang. Makanya perubahan ini akan terjadi di dalam hidupmu. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Explorer of Swords. Nah, ini adalah situasi yang dinamis. Ya, selain kamu juga orangnya dinamis, selalu ingin berkembang, selalu ingin menginovasi diri, dan selalu ingin mengetahui langkah, mengetahui cara bagaimana agar kamu lebih baik, bagaimana agar situasinya membaik, dan juga menunjukkan situasi yang dinamis. Akan ada perubahan yang semakin kesini, perubahannya semakin baik. Situasinya akan semakin nyaman. Keadaannya akan semakin berpihak dan akan mempermudah langkahmu selanjutnya. Ya, dan ini karena apa? Ini karena kamu mampu fokus. Mampu tetap pada jati dirimu bahwa kamu adalah pejuang. Bahwa kamu adalah orang yang ingin berkembang. Jadi di saat dihadapkan dengan kesulitan, dengan permasalahan, kamu cari jalan keluarnya. Bukannya malah menyalahkan keadaan. Bukannya malah menyalahkan orang-orang. Di saat kamu diperlakukan buruk, kamu nggak marah. Di saat kamu dipandang secara negatif, kamu nggak masukin ke hati. Tetapi justru ini menjadi salah satu langkah bagaimana kamu bisa membaca karakter orang lain. Bagaimana kamu bisa mengetahui sikap dan watak orang-orang di sekitarmu. Dan ini membantumu untuk langkahmu selanjutnya. Oke, jadi inilah yang membedakan kualitasmu. Yang dikira cupu ternyata memang suhu, ya. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Eight of Swords. Nah, jadi sudah nggak ada lagi yang namanya terjebak, ya, terperangkap, ya, dalam sebuah situasi, dalam keadaan, ya, di dalam
sempitnya berpikir di dalam pemikiran-pemikiran negatif. Karena apa? Karena kamu sudah berkembang. Karena kamu sudah lepaskan, ya, tepiskan pemikiran-pemikiran yang bisa menyusahkan hatimu, yang bisa membuatmu larut di dalam kegelisahan. Jadi kamu buang pikiran negatif, kamu ganti dengan optimisme, dengan pemikiran yang positif. Dan dengan begitu kamu semakin mampu dan nyaman di dalam melangkah menuju impianmu setiap harinya. Karena perubahan itu pasti. Perubahan adalah bagian dari kehidupan. Oke ya. Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, sahabatku. Dan semoga temanku benar-benar akan mampu mendapatkan situasi yang sangat luar biasa, ya. Perasaan, feeling, ya, yaitu yang paten banget, enak banget, nyaman banget, di mana, ya, dulunya banyak orang yang nyangkain kamu cupu, lugu, ya, nggak mampu apa-apa. Ternyata mereka merubah pandangannya, barulah mengetahui bahwa kamu suhu, bahwa kamu player, bahwa kamu pemain, ya, yang berkualitas, yang benar-benar bisa merubah keadaan di dalam hidupmu menjadi lebih baik. Dan hal inilah yang nantinya akan membantumu untuk terus bertumbuh, untuk terus berkembang, mencapai mimpi dan harapanmu selama ini. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.